Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Indah Ramadhani dari kelas A dengan NIM 60200121057. Di sini saya akan menjelaskan tentang PHP. PHP yang pertama yaitu PHP Echo atau Print. PHP Echo berfungsi untuk menampilkan teks ke layar. Fungsi ini dapat digunakan dengan tanda kurung maupun tanpa tanda kurung. Sedangkan fungsi print sama seperti echo. Dia juga digunakan untuk menampilkan teks ke layar. Namun, perbedaannya fungsi print akan selalu mengembalikan nilai saat dieksekusi, sedangkan echo tidak mengembalikan nilai apapun. Nah, contoh penggunaan tag echo pada PHP. Di baris pertama terdapat tag doctype HTML yang berfungsi untuk memberikan informasi kepada web browser dan fungsi HTML sebagai pembuka. Dan fungsi body adalah fungsi untuk menyimpan informasi yang akan ditampilkan pada web browser. Dan pada baris keempat terdapat tanda pembuka PHP. Dan berikut adalah fungsi echo yang digunakan untuk menampilkan teks pada layar. Berikut teks penutup PHP dan teks penutup tag body dan HTML. Nah, di sini outputnya PHP is fun lebih menggunakan heading 2 sehingga teks pada output memiliki ukuran yang besar. Dan selanjutnya menampilkan hello world, I'm about to learn PHP, dan this string was made with multiple parameters. Yang kedua adalah PHP data types atau PHP tipe data. Terdapat beberapa tipe data yaitu string, integer, float, boolean, array, object, null, dan resource. Berikut contoh penggunaan tipe data string. Nah, di sini seperti biasa ada tag pembuka HTML dan body. Kemudian ada tag pembuka PHP, dan di sini terdapat dua variabel X dan variabel Y, di mana dua-duanya terdapat teks yang sama. Kemudian menggunakan tag echo, variabel X, echo BR, dan echo variabel Y. Fungsi BR di sini untuk baris baru agar variabel yang muncul, variabel X dan Y terpisah. Kemudian terdapat tag penutup PHP dan tag penutup body dan HTML. Outputnya seperti ini. Yang muncul nanti itu variabel X dan variabel Y. Selanjutnya yaitu PHP strings. PHP strings adalah PHP yang menunjukkan jumlah string yang dibuat. Contohnya sebagai berikut. Doctype HTML, dan body sebagai pembukanya, dan tag PHP untuk pembuka PHP, dan echo strlen dalam kurung petik ganda hello world tutup kurung, yaitu berfungsi untuk menampilkan jumlah string dalam petik ganda ini, di mana outputnya 12, yaitu HELLO spasi WORLD tanda seru. Kemudian terdapat tag penutup PHP dan tag penutup body dan HTML.
Yang selanjutnya yaitu PHP numbers. PHP numbers contohnya itu PHP integers. PHP integers merupakan bilangan bulat atau yang bukan bilangan desimal. Contoh penggunanya yaitu seperti ini. Doctype HTML, HTML dan body pembuka tag HTML, tag pembuka HTML dan body, tag pembuka PHP, dan di sini terdapat variabel X, di mana variabel X itu 5985, kemudian echo BR atau baris baru, dan yang kedua itu variabel X-nya 59,85. Di sini terdapat penutup tag PHP dan penutup tag body dan HTML. Nah, outputnya terdapat boolean true dan boolean false, di mana variabel X pertama yaitu 5985 merupakan bilangan integer atau bilangan bulat, maka bernilai true. Ya, dan yang kedua yaitu variabel X 59,85 yaitu merupakan bilangan desimal, ya, berarti bernilai false. Selanjutnya PHP Math atau PHP matematika, yaitu contohnya seperti PHP PI function, di mana terdapat echo PI yang keluaran atau outputnya terdapat nilai PI yaitu 3,14, dan yang kedua itu ada PHP min atau max function. Nah, di sini terdapat beberapa nilai yang di baris pertama ini menentukan nilai min dan min atau minimal, dan yang kedua max atau maksimal. Nah, maka output yang keluar sesuai permintaan pada tag echo. PHP selanjutnya yaitu PHP konstan atau PHP konstanta. Pada PHP konstanta, kita menggunakan tag define yang dimana sintaksnya yaitu dalam kurung name, value, case insensitive. Nah, contohnya sebagai berikut. PHP konstanta itu terbagi menjadi dua, ada case sensitif dan case insensitif. Nah, di case sensitif kita seperti biasa tag doctype HTML dan body sebagai pembuka. Nah, tag PHP, tag pembuka PHP dan terdapat define, greeting, welcome to wetrischool.com. Nah, di sini greeting ini sebagai nama konstanta, dan welcome to wetrischool.com adalah value-nya. Nah, selanjutnya ada echo greeting, di mana berfungsi sebagai pemanggilan dari konstanta di atasnya. Di sini selanjutnya terdapat penutup tag PHP dan penutup tag body dan HTML. Maka output yang keluar pada program ini yaitu welcome to wetrischool.com, di mana merupakan value dari konstanta greeting. Mengapa dikatakan sensitif? Karena pemanggilannya harus sesuai dengan nama konstanta di atasnya. Harus sama persis. Nah, pada contoh yang kedua yaitu case insensitif, perbedaannya yaitu case insensitif memiliki nilai insensitif pada setelah value.
di mana pemanggilannya tidak harus sama persis pada nama konstanta yang terdapat di atasnya, sehingga dapat menampilkan value walaupun pemanggilannya tidak sama persis dengan nama konstantanya. Dan apabila nilai case insensitifnya bernilai false, maka yang output yang akan keluar hanya greeting, di mana sebagai pemanggilan ekonya. Next ada PHP operators. Terdapat banyak PHP operators, yaitu ada arithmetic operators, assignment, comparison, increment and decrement, logical operators, string, array, dan conditional. Nah, saya akan menjelaskan beberapa operator pada aritmatika, yaitu yang pertama addition atau tambah. Seperti matematika pada umumnya, di sini terdapat dua variabel, di mana variabel x 10 dan variabel y bernilai dan variabel y-nya itu bernilai 6. Nah, di sini echo variabel x ditambah variabel y. Maka hasil output yang keluar adalah 16. Di mana 10 tambah 6 yaitu hasilnya 16. Selanjutnya ada operator min atau kurang. Sama seperti sebelumnya, di sini terdapat dua variabel x dan variabel y, di mana variabel x 10, variabel y 6, dan menggunakan operator kurang. Di mana 10 dikurang 6 sama dengan 4, maka output yang akan keluar adalah 4. Next, contoh ketiga yaitu multiplication atau kali, di mana dua variabel ini dikalikan 10 kali 6 sama dengan 60, maka output yang akan keluar adalah 60. Selanjutnya terdapat PHP if else, dan else if. Nah, dalam PHP ini menggunakan tag if yang dimana sintaksnya sebagai berikut, yaitu if dalam kurung condition buka kurung kurawal kode yang akan dieksekusi jika kondisi benar. Contohnya sebagai berikut, yaitu terdapat variabel t sama dengan date dalam kurung petik 2h. Nah, selanjutnya ada if t lebih kecil dari 20, maka akan tampil teks have a good day. Dan ditutup dengan kurung kurawal dan penutup tag PHP. Karena variabel t ini kurang dari 20, maka output yang keluar merupakan teks have a good day. Contoh kedua yaitu if else, yang dimana sintaksnya if condition, kode yang akan dieksekusi jika kondisi benar, dan kode yang akan else, dan else itu kode yang akan dieksekusi jika kondisi salah atau false. Contohnya sebagai berikut. Sama seperti yang sebelumnya, terdapat variabel t dengan date h. Nah, di sini terdapat if variabel t lebih kecil dari 20, maka akan menampilkan teks have a good day.
dan else-nya itu atau selain atau kebalikan dari if, yaitu akan menampilkan teks have a good night. Karena outputnya have a good day, maka nilai variabel T itu kurang dari 20. Dan jika tanda ini diubah menjadi lebih dari variabel T lebih dari 20, akan menampilkan output have a good night. Nah, have a good night. Next yaitu PHP switch. PHP switch atau biasa juga disebut dengan PHP percabangan. Itu ini berikut adalah sintaksnya. Sintaksnya yaitu switch dalam kurung n case label 1 jika kode yang akan dieksekusi jika n sama dengan label 1, dan case label 2 kode yang akan dieksekusi jika n sama dengan label 2, case label 3 kode yang akan dieksekusi jika n sama dengan label 3, dan default artinya kode yang akan dieksekusi tidak termasuk dari semua label. Tutup kurung kurawal. Contohnya seperti berikut, yaitu terdapat awalnya doctype.html dan pembuka HTML dan body, pembuka tag PHP, dan ini variabel favcolor sama dengan red. Switch favcolor itu case red, ya jika favcolor sama dengan red, maka akan menampilkan your favorite color is red, dan jika favcolor adalah blue, maka akan menampilkan teks your favorite color is blue. Jika favcolor adalah green, maka akan menampilkan your favorite color is green. Dan default jika tidak semuanya, maka akan menampilkan your favorite color is neither red, blue, nor or green. Nah, karena di sini favorite colornya red, maka teks yang akan tampil adalah your favorite color is red. Selanjutnya ada PHP loops. PHP loops ini terbagi menjadi beberapa bagian. Di sini saya hanya akan menjelaskan 2 bagian. Yang pertama while loop. Nah, while loop itu atau perulangan while itu sintaksnya seperti ini. While kondisi yang benar, buka kurung kurawal, kode yang akan dieksekusi dan diakhiri dengan tutup kurung kurawal. Contohnya sebagai berikut. Di sini terdapat variabel x yang bernilai 1. Setelah itu ada perintah while dan kondisi yang benar yaitu variabel x kurang sama dengan 5. Buka kurung kurawal, ada perintah echo the number is variable x br. Br berfungsi sebagai baris baru, dan the number is variable x yaitu teks yang akan muncul pada output. Dan selanjutnya ada variabel x plus yang dimana ini berfungsi sebagai increment atau kenaikan, dimana dimana setiap perulangan itu akan ditambah 1 dan diakhiri dengan tutup kurung kurawal dan penutup tag PHP. Nah, output yang muncul seperti ini, the number is 1, the number is 2, the number is 3, the number is 4, dan the number is 5. Yang kedua, ada do while loop.
di mana do while loop ini hampir mirip dengan while loop, hanya eh, da- hanya sintaksnya ditambah dengan do, yaitu do buka kurung kurawal kode yang akan dieksekusi tutup kurung kurawal while kondisi yang benar. Contohnya sebagai berikut. Nah, di sini ada variabel x yang bernilai 1, di mana nilai 1 ini adalah nilai awal dari variabel x. Lalu ada perintah do, echo the number is variable x, br. Seperti sebelumnya, br berfungsi sebagai baris baru, dan di sini terdapat variabel x plus plus, di mana ini berfungsi sebagai increment atau kenaikan. Nah, setelah itu ada while, di mana while ini berfungsi sebagai kondisi yang benarnya apabila variabel x kurang sama dengan 5, maka program ini masih akan terus dijalankan sampai angka 5. Dan outputnya sama seperti sebelumnya. Selanjutnya ada PHP function atau PHP fungsi yang sintaksnya sebagai berikut: function, nama function, dan di bawahnya kode yang akan dieksekusi. Contohnya sebagai berikut, yaitu dibuka dengan tag pembuka HTML dan body, dan pembuka tag PHP, dan di dalam isinya itu ada function yang bernama write_msg yang akan menampilkan teks hello world. Nah, setelah itu pemanggilan fungsi dilakukan di bawahnya, yaitu di mana nama fungsinya write_msg. Nah, function ini dapat dipanggil berkali-kali untuk melakukan tugas tertentu dalam penulisan kode program. Ditutup dengan tag PHP dan penutup tag body dan HTML. Nah, selanjutnya ada PHP array. PHP array ini terbagi dari beberapa bagian. Yang pertama itu ada array. Nah, array itu adalah struktur data yang memungkinkan Anda untuk menyimpan beberapa elemen dalam satu variabel. Contohnya sebagai berikut. Ada variabel chars, di mana variabel chars itu berisikan 3 elemen array dalam satu variabel, yaitu Volvo, BMW, Toyota. Nah, di bawahnya ada perintah echo, I like, scars 0, scars 1, and scars 2. Dan array itu indeksnya dimulai dari 0, maka 0 itu Volvo, 1 itu BMW, dan 2 itu Toyota. Dan diakhiri dengan penutup tag PHP, tag body, dan tag HTML. Nah, outputnya itu akan muncul I like, Volvo, BMW, dan Toyota. Next, ada index array. Index array hampir sama dengan yang sebelumnya. Sama dengan yang sebelumnya yang saya jelaskan. Yang intinya indeksnya array itu dimulai dari angka 0. Yang ketiga itu ada associative array, yang dimana associative array itu memiliki nama kunci yang unik.
atau tidak sama. Contohnya seperti ini. Sim Nah, di sini ada variabel age array di mana ada 3 elemen dalam satu variabel, ada nama dan usia, di mana Peter 35, Ben 37, Joe 43. Dan ada perintah echo, Peter is variabel age Peter years old, di mana variabel age dengan indeks Peter itu usianya 35 tahun. Jadi output yang akan keluar yaitu Peter is 35 years old. Next ada PHP Super Globals. PHP Super Globals ini adalah variabel yang bersifat variabel bawaan yang bersifat global. Ini terbagi jadi 9 variabel, yaitu, tapi di sini saya hanya akan menjelaskan berapa saja. Yang pertama itu ada globals, PHP globals, yang dimana contohnya sebagai berikut. Terdapat dua variabel, variabel X dan variabel Y. Variabel X bernilai 75 dan variabel Y bernilai 25. Di sini kita menggunakan perintah function addition. Nah, addition ini nama fungsi dan di bawahnya ini terdapat variabel globals dilambangkan dengan Z, itu sama dengan variabel globals X ditambah variabel globals Y yaitu Z. Nah, di bawahnya ini ada pemanggilan function addition yaitu echo sama dengan variabel Z. Karena variabel Z yang di atas ini adalah jumlah dari variabel X dan Y, maka output yang akan keluar adalah 100, di mana 100 ini jumlah dari 75 ditambah 25. Next-nya ada variabel server. Variabel server ini untuk sebuah array asosiatif yang menyediakan berbagai macam informasi penting. Contohnya sebagai berikut, ada yang pertama yaitu echo server PHP self, yaitu server self-nya, server PHP-nya. Nah, yang kedua ada echo server name atau nama servernya, yaitu yang ini. Dan yang ketiga ada HTTP host atau alamat IP-nya itu ini. Yang selanjutnya ada HTTP referrer, yaitu alamat URL-nya. Yang selanjutnya ada user agent-nya juga, dan yang terakhir script name. Script name-nya yang terakhir ada PHP regular expression, yaitu adalah suatu metode untuk mengenali atau mendeteksi suatu pola tertentu pada suatu string. Dengan menggunakan regular expression ini, kita bisa mendeteksi pola string seperti email, hashtag, link, atau pola-pola kompleks lainnya. Nah, di sini seperti
Untuk sintaks yang digunakan regular expression yaitu kutip 2 W3 schools slash W3 school slash I. Nah, seperti contoh yang kita lihat yaitu ada variabel str dengan string visits W3 schools dan variabel pattern yang dibuat dengan pola regular expression yaitu kutip 2 slash W3 school slash I. Nah, di sini ada perintah echo break match variabel pattern dan variabel str yang dimana variabel pattern atau regular expression ini mengembalikan nilai 1 sehingga output yang keluar adalah 1. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari video ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.